Pagi persembahan RRI Manado. Selamat pagi, Shalom pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menjumpai Anda pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Menyapa untuk para pendengar Pro 1 juga teman Pro 2 dan sahabat budaya Programa 4 yang mendengarkan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Kita akan mengawali pagi kita seperti biasa pendengar dengan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno, Magister Pendidikan Kristen, di mana pagi hari ini pendengar sudah terhubung bersama kami Pak Pendeta melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Mbak Pris. Bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta? Puji Tuhan Yesus, dahsyat. Luar biasa. Baik, kita akan membahas kira-kira untuk tema renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta pagi hari ini. Kira-kira temanya apa dan pembacaan Alkitabnya dari mana Pak Pendeta? Ya, ini temanya air hidup. Bacanya dari Injil Yohanes pasal 4 ya. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Baik, itu dia pendengar juga pemirsa RRI Manado. Dengan Mutiara Pagi kali ini kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dengan tema air hidup. Pembacaan Alkitab Yohanes 14 ayat 1 hingga 14. Dan akan dibuka terlebih dahulu Bapak Pendeta dengan doa, silakan. Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, karena Engkau Allah yang hidup yang berkuasa di sorga dan di bumi. Hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami minta kepadamu, oleh kuat kuasa Roh Kudus, penuhilah hati pikiran kami, oleh kemuliaan-Mu, dan firman-Mu akan menjadi penuntun perjalanan kehidupan kami. Kami minta supaya kami berjalan sesuai kehendak firman-Mu. Tuhan juga memberkati semua pendengar dimanapun berada, biar kiranya ada dalam berkat dan kasih sayang-Mu. Bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado diberkati Tuhan. Memberkati hamba-Mu perempuan, Bapak Saudari Priscila Balebo, biar kiranya diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim yang ada dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami sampaikan doa ini kepadamu. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Injil Yohanes pasal 4. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub,
yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Tema kita adalah air hidup. Saudara, kita butuh air dalam hidup ini. Dan air itu sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Dalam tubuh manusia itu terdapat banyak air. Berarti air ini benar-benar sangat penting buat kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga memiliki air hidup? Kita akan bahas hari ini. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, ini mau bicara tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ketika dalam perjalanan Yesus harus melewati Samaria, dan tibalah dia di Samaria, duduk dekat sumur Yakub. Kira-kira jam 12 siang. Dan ada perempuan yang datang untuk menimba air. Di situ terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan ini. Memang tidak disebutkan siapa namanya, tetapi dia adalah seorang perempuan dari Samaria. Pada waktu dia mau menimba air, Yesus bertanya kepadanya dan meminta supaya memberikan air. Yang menarik, saudara, dia mengungkapkan, kenapa kamu orang Yahudi meminta air kepada kami orang Samaria? Karena memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena ada gap sosial dari mereka, sehingga perempuan ini berani berbicara kepada Yesus bahwa kenapa engkau meminta air kepada orang Samaria? Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dan Yesus mengatakan kepadanya, kalau kamu meminum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi ketika engkau meminum air hidup, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan Yesus mengungkapkan ini kepada perempuan. Dan perempuan ini sangat tertarik untuk meminta air kehidupan. Dan justru terjadi percakapan yang luar biasa. Perempuan ini rindu untuk mendapatkan air itu, sampai dia bertanya, bagaimana mungkin engkau memiliki air hidup sedangkan engkau tidak memiliki timba? Dia sudah membayangkan sumur ini sangat dalam, dan kenapa Yesus mau memberikan kepadanya air hidup. Dan Yesus memberikan penjelasan kepadanya di ayatnya yang ke-9. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan Yesus mengatakan kepadanya di ayat yang ke-10, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan ini belum memahami, saudara. Dan kata perempuan Samaria kepada Yesus ada di ayat yang ke-11. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Dia membandingkan ketika Yakub meninggalkan sumur dan mereka bisa mengambil air di situ, dibandingkan dengan Yesus yang tidak memiliki timba, bagaimana itu bisa diberikan? Dan jawab Yesus di ayatnya yang ke-13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya saudara, bahwa air kehidupan, air hidup yang diberikan oleh Yesus itu lebih penting daripada air yang kita gunakan hari-hari. Soal apa? Soal kehidupan kekal. Ini soal keselamatan yang Tuhan mau beri dalam kehidupan kita. Saya mau bertanya kepada kita, sudahkah kita memiliki air hidup dalam kehidupan ini? Atau kita hanya membutuhkan air saja untuk memuaskan dahaga kita sebagai kebutuhan dalam hidup kita? Tapi kita tidak punya jaminan tentang kehidupan kekal, yaitu Kristus dalam hidup kita. Apa yang terjadi selanjutnya setelah perempuan ini dalam percakapan dengan Yesus? Dia menjadi saksi. Dia memberitakan tentang siapa Yesus. Karena Yesus mengetahui latar belakang kehidupannya sebagai seorang perempuan. Kalau kita baca secara keseluruhan bacaan ini, Yesus tahu latar belakang hidup perempuan ini. Dan karena itu, sebelum dia memperoleh air hidup, Yesus ingin supaya dia mengakui di hadapan Yesus siapa dirinya. Yesus bilang, panggil suami. Dan dia katakan, aku tidak bersuami. Dan Yesus tahu, betul engkau tidak bersuami. Bahkan engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang ada sekarang juga bukanlah suamimu. Di situ dia tersadar, saudara, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu tahu sampai ke kedalaman hati. Dan waktu dia sadar, dia merubah pola pikirnya dan dia yakin bahwa inilah Kristus yang sesungguhnya yang ia butuhkan, orang-orang butuhkan. Dan dia berlari-lari untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada saudara-saudaranya yang ada di Samaria. Dan mereka menjadi percaya karena perkataan perempuan ini. Dan mereka sungguh-sungguh melihat sendiri tentang apa yang Yesus katakan terjadi. Nah, bahkan lebih banyak orang lagi percaya kepada Kristus. Hari ini saya mau katakan kepada kita, air memang penting untuk kebutuhan kita, tapi air hidup jauh lebih penting dalam hidup kita, yaitu Kristus harus ada dan tinggal di dalam diri kita, supaya kita diubahkan dan hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Pendengar juga pemirsa RRI Manado, selain Anda yang mendengarkan dari siaran terestrial kami, menyapa juga untuk Anda yang mendengarkan mungkin dari audio live streaming rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Mutiara Pagi kali ini mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 95 835 080. Sekali lagi 0821 95 835 080, membahas pendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Yohanes 4 ayat 1 hingga 14 dengan tema air hidup. Pak Pendeta, tadi saya sementara Pak Pendeta membawakan renungan begitu ya, saya sudah menyiapkan pertanyaan sebenarnya. Apa yang Tuhan Yesus maksud air hidup di pembacaan kita kali ini, namun ternyata sudah terjawab di dalam khotbah, sumber keselamatan untuk kehidupan yang kekal, begitu Pak Pendeta kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya hari-hari ini Pak Pendeta melihat orang-orang Kristen atau kehidupan kita akhir-akhir ini Pak Pendeta, kalau sampai kita masih bisa menemukan yang namanya kekeringan rohani, apakah itu berarti selama ini kita mencari tempat atau mencari air di tempat yang salah begitu ya, sebagai sumber validasi ataupun bahkan kita memikirkan kehidupan yang sekarang begitu? Silakan Pak Pendeta tanggapannya. Ya, betul sekali ya. Ada banyak orang yang masih merasa kering ya, masih merasa haus, dan mereka pikir bahwa untuk memuaskan dahaga mereka adalah meminum air biasa, air dari sumur, supaya mereka bisa menghilangkan rasa haus itu dan menghilangkan dahaga yang mereka miliki. Padahal sebenarnya tujuannya adalah datang pada Yesus. Ini paling penting, Mbak Prisia. Datang pada Yesus dan mengakui siapa kita. Yang sulit adalah, Mbak Pris, orang tidak mau datang dan tidak mau mengakui siapa dirinya. Padahal Yesus tahu siapa dia. Ini paling penting.
Dan perempuan ini sadar dalam pembacaan kita sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan dia tahu siapa dirinya, latar belakang kehidupannya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa perempuan ini bukan perempuan baik-baik dalam tanda kutip. Iya, tetapi justru dari kekurangannya, dari status sosial mereka antara orang Yahudi dan Samaria, justru ini membuat kita sadar bahwa Yesus tidak pernah membedakan kita dengan dirinya. Artinya Yesus mampu hadir di tengah kehidupan kita. Status sosial daripada kita tidak dipedulikan oleh Yesus. Orang-orang menganggap bahwa siapa nih perempuan? Dan kalau kita baca bacaan seterusnya Mbak Pris, murid-murid bakepo ya, dorang bertanya, kenapa Yesus bercerita dengan ini perempuan ini? Mereka sudah berpikir lain, tapi justru Yesus mau menunjukkan kepada mereka tentang Yesus yang tidak pernah membanding-bandingkan, ya, dia tidak pernah memilih untuk mengasihi. Baik. Apa artinya Mbak Pris? Perempuan ini diselamatkan dan dia bisa jadi pemberita Injil untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Itu Mbak Pris. Baik Pak Pendeta, berarti ini menggambarkan Tuhan Yesus tidak memandang masa lalu seseorang begitu ya. Bahkan Yes. mencari perempuan Samaria saat itu, dan bisa berarti kita mendapatkan pemahaman kurang lebih kasih Tuhan tidak dibatasi oleh kegagalan atau dosa-dosa manusia begitu. Betul Mbak Pris. Kalau kita Pak Pendeta, Silakan. kalau kita analogikan begitu berarti terkait dengan pembacaan kita perempuan Samaria dan sumur ini, kalau Pak Pendeta bisa secara gamblang mengatakan di zaman sekarang perempuan Samaria berarti kita melihat semua orang Kristen begitu atau semua manusia, dan sumur ini bisa kita analogikan sebagai apa Pak Pendeta? Sebagai tempat yang sering kita cari, tempat-tempat kita untuk mencari validasi dan lain sebagainya. Betul sekali. Ya, jadi banyak orang mencari validasi hidupnya ya. Wow, kalau saya pergi ke sumur ini, orang akan mengakui siapa saya, gitu. Ya, kita coba mencari tempat-tempat yang nyaman untuk memuaskan diri kita, Mbak Prisya. Padahal tempat ternyaman yang harus kita cari adalah Yesus. Ya, Dia yang mampu memvalidasi hidup kita yang sesungguhnya. Kalau kita mau mencari kesempurnaan di satu tempat menurut kita itu baik, nah, kita akan kecewa. Bisa saja kita bertemu dengan orang-orang yang nantinya tidak hanya kepo, mereka juga bisa memberitakan berita hoax tentang kehidupan kita. Dan kita bisa kecewa. Dan jangan keliru ya, atau jangan salah, ada banyak orang akhirnya salah tempat ya. Dan akhirnya dia sangat kecewa dan tidak lagi mau datang beribadah. Karena dia pikir dia bisa mencari sesuatu yang wow ya, di satu tempat yang luar biasa. Padahal tempat yang tepat adalah datang pada Yesus. Dan perempuan ini dia tidak pernah menyangka Mbak Prisia bahwa dia mau bertemu dengan Yesus. Dia kan butuh pertama adalah air untuk dia minum, air untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi justru di tempat itu dia berjumpa dengan Yesus. Dan dari situ dia mau mengakui siapa dirinya. Dan luar biasa saat dia mengakui dan sadar perubahan hidup terjadi atas dirinya, Tuhan melihat bahwa dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi saudara-saudaranya. Dan itu yang dia sampaikan kepada orang-orang Samaria. Pertama mereka mendengar tentang Yesus dari perempuan ini. Tapi pada akhirnya Yesus tinggal di situ 2 hari. Dan mereka sendiri mendengar tentang Yesus. Makanya kalau kita baca di bagian akhir pembacaan kita ayat 42 Mbak Pris, di sana sangat jelas ya. Di sana dikatakan bahwa kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, ini yang kadang sulit bagi kita waktu orang so dengar Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Orang lain sendiri tidak mampu menyampaikan itu untuk banyak orang. Ya, kadang orang lain cuma aja pakai sendiri. Tapi saudara, sebenarnya tugas kita adalah harus memberitakan siapa dia kepada banyak orang. Dan biarlah orang sendiri juga tidak hanya mendengar Yesus dari hidup kita, tapi mereka akan mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini penting, Mbak Pris. Baik, Pak Pendeta, lagi-lagi pertanyaan selanjutnya saya sudah dijawab begitu ya. Karena kalau saya melihat contoh dari pembacaan kita pagi hari ini ketika perempuan Samaria sudah mendapatkan air hidup begitu ya, dan akhirnya bisa mengalirkan ke orang lain. Yes. Ini juga menjadi
pelajaran atau teladan bagi orang-orang Kristen saat ini, menjadi berkat dimanapun berada berarti Pak Pendeta ya. Betul sekali, Mbak Pris. Baik, kita akan mengundang untuk pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, silakan di 0821 95835080. Apakah Anda juga seperti saya, kurang lebih begitu Pak Pendeta, seringkali mencari air hidup ataupun bahkan mencari sumber kehidupan di tempat yang salah begitu ya. Silakan untuk Anda di WhatsApp, saya bacakan terlebih dahulu Pak Pendeta. Di era media sosial, banyak orang katanya mencari pengakuan dan kepuasan dari like, komentar, ataupun bahkan popularitas. Oh, sekarang ada berhubungan dengan popularitas di media sosial Pak Pendeta. Apakah hal-hal tersebut mampu menghilangkan haus batin manusia? Dari Emon di Pal 4. Langsung dijawab Pak Pendeta, silakan. Ya, kalau kita mencari popularitas ya untuk menghilangkan rasa haus kita ya, supaya orang menganggap bahwa kita itu terkenal. Nah, kita ini keliru ya. Saya punya khotbah Mbak Pris, dan khotbah itu sudah bertahun-tahun, dan setiap kali dia lewat di beranda ya, saya membagikan itu kembali. Saya mau katakan bahwa keterkenalan kita, popularitas kita bukan untuk diri kita. Tapi sesungguhnya yang harus kita perkenalkan adalah Kristus dalam hidup. Buat apa kita terkenal lantas kita tidak memperkenalkan Kristus? Bukankah kita ini sifatnya hanya sementara? Saya dan Mbak Pris hanya sementara. Dan kalau Tuhan memakai kita menjadi alat berkat-Nya, yang harus kita tonjolkan adalah Kristus, bukan diri kita. Ya, orang bisa saja mengenal saya dan Mbak Pris ya lewat Radio Republik Indonesia. Tapi pertanyaannya, sudah berapa banyak orang yang lewat kehidupan kita bawa pada Kristus? Mereka mendengar tentang Dia. Mereka mau hidup sesuai kehendak-Nya. Ini paling penting. Kalau kita hanya memvalidasi diri supaya orang bisa mengenal kita, buat apa? Ya, tetapi justru mereka tidak mengenal Kristus lewat cara hidup kita. Ini bahaya. Karena khotbah yang hidup adalah cara kehidupan kita setiap hari. Ya, orang bisa melihat bahwa dia bukan hanya menyampaikan, tetapi kehidupannya betul sungguh-sungguh hidup sesuai dengan Kristus. Begitu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Emon. Baik. Bukan berarti Mbak Pris media sosial itu tidak penting. Bukan. Kadang orang ingin supaya dikenal lewat media sosial. Siapanya apa dia? Ya. Oh, dia dan itu yang terkenal di sini, dia yang terkenal di sini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita yang terkenal itu memperkenalkan Kristus? Itu juga menjadi pertanyaan buat kita dalam hidup ini. Begitu Mbak Pris. Mulai hari ini banyak yang akan berstatus rohani-rohani kayaknya Pak Pendeta ya. Walaupun kita mengetahui sebenarnya dunia digital tidak bisa menggantikan kedekatan dengan Tuhan begitu ya. Betul sekali Mbak Pris. Itu Oke. penting. Kita akan ke WhatsApp selanjutnya Pak Pendeta. Dari Randy Lionel yang ada di Warimpungan. Apa bentuk kehausan rohani yang paling banyak dialami anak muda saat ini, katanya Pak Pendeta. Selanjutnya saya juga bacakan dari Ibu Londa yang ada di Tuminting. Shalom Pak Pendeta. Saya sudah rutin ke gereja setiap minggu, tetapi belakangan ini saya merasa doa-doa saya seperti hampa. Bagaimana cara agar saya bisa kembali merasakan hadirat Tuhan dan memperoleh air hidup yang Yesus janjikan? Kita ke Randy dulu di Warimpungan Pak Pendeta, silakan. Iya, kalau bicara orang muda yang haus rohani, Mbak Pris ya, ini memang orang muda berbeda dengan orang tua ya. Beda generasi Pak Pendeta ya. Iya, beda generasi. Kalau orang tua, ya mereka masih nyaman ya mencari kepuasan itu dalam persekutuan beribadah. Ya, makanya kadang Mbak Pris orang melihat ada banyak orang tua yang masih betah ya di gereja, ya, dan itu luar biasa. Kehidupan rohani mereka yang luar biasa. Tapi ada yang bertanya begini, apakah orang tua yang rajin ke gereja nanti pada waktu dia tua, jangan-jangan di muda dulu juga dia tidak rajin ke gereja, ya, sehingga nanti sudah usia lanjut baru mau mencari Tuhan. Ini juga menjadi pertanyaan Mbak Pris ya. Karena kalau kita melihat perbandingan dengan anak-anak muda sekarang, kita tidak bisa memungkiri itu. Anak-anak muda lebih banyak mencari kepuasan itu kadang di luar gereja. Artinya di luar persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka pikir, ya, ngapain kita untuk mendengarkan ini, ya? Kalau saya ke mall, saya ke tempat-tempat yang ramai, ya,
saya ke tempat-tempat nongkrong, itu masih lebih jauh saya mendapatkan kepuasan mendengar cerita tentang kehidupan dari teman-teman yang berbagi. Nah, saya mau katakan bagi kita, hati-hati, ya, itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau kita ingin mencari kepuasan yang sesungguhnya untuk menghilangkan rasa haus kita, mari kita datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Memang mungkin Anda akan merasakan tidak enak ketika Anda ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang tidak ingin ditegur, Mbak Pris. Dan justru orang merasa bahwa ketika firman itu mengena di hatinya, ini merupakan bagian daripada orang yang menyampaikan khotbah itu adalah menyinggung dirinya. Ini bahaya ini. Ya. Kalau teman kan, Mbak Pris, cari teman yang boleh bercerita tempat nongki, dia akan dengar keluh kesah kita. Yo, ngana mantap, memang luar biasa. Mesti begitu, kuah. Iya. Tapi sifatnya hanya sementara. Apalagi kalau kita punya uang begitu ya. Tapi saat kita dalam kesulitan, apakah sahabat kita masih tetap setia dengan kita? Ya, apakah dia masih mau mendengar cerita tentang kita? Pasti tidak. Tapi sahabat yang sejati adalah Kristus. Kapan saja dan di mana saja, apalagi saat kita terpuruk, dia masih tetap setia untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Jadi saya mau ingatkan untuk anak-anak muda, jangan cari tempat untuk memuaskan diri yang tidak tepat. Lantas pertanyaan pendeta, di mana tempat yang tepat? Datang pada Yesus. Di mana kita menemukan Yesus? Dalam persekutuan, memuji, memuliakan Tuhan. Itu dia yang harus kita sampaikan. Ya, yang kedua, Mbak Pris, dari Ibu Londa. Iya. Ketika doa kita ya, pertanyaannya Mbak Pris ya. Padahal Iya. rajin ke gereja katanya Pak Pendeta, tapi belakangan doa-doa seperti hampa. Ini saya juga bagaimana merasakan doa yang hampa itu sebenarnya Pak Pendeta. Apakah doa yang tak kunjung dijawab begitu? Atau seperti apa kira-kira? Iya, kalau kita rajin ke gereja, kemudian kita berdoa dan seolah-olah hampa waktu kita berdoa. Pertanyaannya, jangan-jangan kita ke gereja hanya untuk memvalidasi diri. Dan orang tahu orang rajin ke gereja. Padahal hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Ya, ini hanya dalam rangka supaya orang bisa melihat bahwa kita rajin, begitu. Padahal yang penting adalah persekutuan itu penting, Mbak Pris. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya, karena dari situlah, dari kita beribadah, kita bisa menemukan makna dari kehidupan kita. Kita bisa ditegur di situ, kita bisa diberi kekuatan baru dalam persekutuan dengan Tuhan. Lantas bagaimana dengan doa? Jangan-jangan kita salah berdoa. Kita berdoa hanya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Padahal kita lupa pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak sementara memaksakan Tuhan untuk menjawab apa yang kita minta, Mbak Pris. No. Ya. Kadang jawaban Tuhan no, bukan yes. Supaya dari situ kita bisa memahami bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Ya, saya kasih contoh Mbak Pris ya. Saya sebenarnya sudah dijadwalkan untuk mau ujian profesi ya di tanggal 12 Juni ya. Dan saya mau katakan Mbak Pris bahwa pasti ini akan menjadi hal yang paling bersejarah dalam hidup saya. Karena 12 Juni kita mengenal bahwa Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim, dan itu akan saya ingat seumur hidup. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan berbeda dari rencana Tuhan. Justru Tuhan mau saya ujian tanggal 18 ini, lusa, ya. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saya. Bayangkan kalau saya misalnya, ya, ujian tanggal 12 di tengah kesibukan, ya, saya harus menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan, tapi juga tugas sebagai dosen untuk bisa menginput nilai-nilai mahasiswa. Saya tidak akan mampu secara manusia. Dan di situ saya sadar, Tuhan punya waktu yang tepat dan indah atas hidup saya. Dan kami keluarga bersyukur, menyembah Tuhan, mengangkat tangan pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang tepat. Jadi untuk Ibu Londa, bukan berarti doa kita tidak dijawab. Hello, no. Tetapi Tuhan mau melihat kesetiaan kita sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan. Jangan-jangan orang perlu Pak Tuhan, nanti pada waktu orang perlu. Ya. Mari di saat orang bahagia, orang lupa Pak Tuhan. Ini Tuhan kasih ingat Pak orang. Berarti pendeta Mbak Pris, orang mesti lebih rajin untuk datang Pak Tuhan. Orang mesti lebih banyak berdoa. Ya, betul. Jangan pernah berhenti untuk berdoa.
bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu Mbak Pris. Baik, semoga cukup puas yang sudah bertanya pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta jawabannya. Saya akan langsung untuk menghemat waktu ke YouTube. Ada komentar dari Tommy_Abraham. Shalom Pak Pendeta dan host. Shalom. Sebagaimana selayaknya kita menjalankan hidup sebagai seorang pekerja, karyawan atau abdi negara yang mampu menjadi berkat bagi sesama rekan kerja. Terima kasih RRI. Terima kasih juga Pak Tommy. Ini Pak Pendeta agak sedikit berhubungan dengan pertanyaan saya, bagaimana melihat juga bahwa seseorang ini benar-benar sudah mendapatkan air hidup begitu di tengah-tengah lingkungan sekitar begitu ya, bisa melihat ataupun bahkan Pak Pendeta bisa memberikan contoh kira-kira orang yang bisa menjadi berkat itu harus seperti apa? Yes, saya sebenarnya mau mengatakan ini tadi Mbak Pris ya, dan ternyata kita connect Tertahan ya. lagi. Iya. Untung ditahan ya. Iya, untung ditahan ya. Saya mau Baik. katakan Mbak Pris, kehadiran kita itu penting. Kita tidak hanya harus mengatakan bahwa Mbak Pris tidak perlu jadi pendeta seperti saya untuk memberitakan Injil Kristus, tapi dari cara hidup kita setiap hari. Mbak Pris sementara memberitakan Injil dari tanggung jawab tugas kita yang Tuhan percayakan setiap hari, menjadi penyiar. Orang mungkin menganggap, wow, menjadi penyiar. Sekarang kita memang sudah bisa melihat Mbak Pris lewat YouTube, lewat RRI Net gitu ya. Tapi dulu orang hanya mendengar suara. Ya. Yang mana sih Mbak Priscila Balebo? Yang mana dia, Kang? Iya. Tapi sekarang orang bisa melihat. Tapi itu tidak penting, Mbak Pris. Bukan soal kita mau bertemu dengan Mbak Pris. Itu tidak penting. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat cara kerja kita. Kehadiran kita di kantor, ya. Kita menyapa sesama rekan kita, ya. Kepada pimpinan kita, orang kenal kita adalah orang yang rajin. Oh, memang gatuk dia rajin, no. Kerajinannya tergambar dari apa? Cara hidupnya. Kapan dia rajin? Kapan DP hidup begitu? Memang gatuk dia taat beribadah, no. Dia tidak pernah melewati satu hari tanpa berdoa di tengah kesibukannya. Mungkin sementara siaran Mbak Pris membaca Alkitab, memang gatuk dia rajin. Orang bisa lihat dari cara hidup kita, lewat pekerjaan kita. Dan mereka bisa lihat Kristus dari cara hidup kita. Nah, kenapa ada banyak orang Kristen ya, yang akhir-akhir ini saudara, ya, orang tidak melihat lagi cara hidupnya yang seperti itu. Karena jangan-jangan dia sementara mencari validasi diri supaya bisa tergambar secara luarnya. Padahal inner beauty, kecantikan dari dalam, itu akan tergambar dari cara hidup kita. Dan jujur saya mau katakan, dimanapun kita hadir, di kantor, tempat kita bak ojek, bak in drive, ya, orang kerja bangunan, kasih tunjung pak orang bahwa kita adalah pengikut Kristus lewat tugas kerja kita yang tuntas. Kalau orang kerja bagus, orang akan bilang gini, hebat sekali nih Priscila Balebo. Bagaimana DP hebat? DP kerjanya tidak pernah dia kasih tinggal. Dan semua beres. Orang bisa melihat Kristus dari cara kerja kita. Bukankah Allah juga demikian? Mengerjakan tugasnya sampai tuntas. Termasuk karya penyelamatan yang ia beri dalam kehidupan kita lewat Kristus. Ini luar biasa Mbak Pris. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya dan sudah cukup melengkapi begitu ya, menjadi pesan untuk saya pribadi juga pendengar mungkin yang sedang pagi hari ini mendengarkan Mutiara Pagi, bagaimana sebagai orang Kristen kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dengan itu menjadi tanda bahwa kita sudah mendapatkan air hidup begitu Pak Pendeta ya, dan tidak menjadi batu sandungan mungkin untuk orang-orang di sekitar kita. Baik Pak Pendeta, sebagai kesimpulan mungkin akhir Mutiara Pagi kali ini dan juga akan ditutup dengan doa untuk Mutiara Pagi kita pagi ini pendengar dengan tema air hidup. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya mau katakan satu hal penting, Mbak Prisia. Jangan cari kepuasan di luar Yesus. Anda tidak akan pernah puas, apapun itu. Dunia betul menjanjikan banyak hal dalam hidupmu, tapi dunia tidak bisa memberikan Anda keselamatan. Tapi kalau Anda mau datang pada Yesus, ambil keputusan hari ini, dan sungguh-sungguh mau hidup di dalamnya, Anda tidak hanya mendapatkan kepuasan, tapi Anda akan memperoleh keselamatan daripadanya. Ini penting. Baik, silakan Pak Pendeta untuk mengakhiri kita Mutiara Pagi kali ini. Sudah
ada kesimpulannya untuk dengan doa penutup juga mungkin ingin mendoakan jika masih ada pokok-pokok doa dari kemarin-kemarin kalau ada yang tertinggal, atau Anda bisa langsung ke media sosialnya Pak Pendeta begitu ya. Keren Betul. sekali Pak Pendeta kita ini juga memberkati orang Kristen di Kota Manado dan sekitarnya, juga bahkan seluruh dunia lewat media sosial Pak Pendeta. Amin. Baik, silakan Pak Pendeta dengan doa tutup kita pagi ini. Baik, terima kasih Mbak Pris. Pendengar yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami benar-benar diingatkan oleh Tuhan dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Banyak kami seperti perempuan Samaria. Kami membutuhkan air. Tapi sesungguhnya kami lupa ada air hidup yang lebih kami butuhkan. Dan hari ini bersama dengan Mbak Priscilla Balebo, kami sudah membahasnya. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menuntun kami untuk memberitakan kebenaran ini. Berkatilah hambamu perempuan. Lindungilah dia dengan kuat dan sehat. Bahkan berkatilah keluarganya. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati. Bahkan semua kru yang bertugas. Biar kiranya ada dalam berkat. RRI semakin diberkati untuk menjadi berkat. Kami berdoa untuk semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Tuhan berkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah dalam pemulihan. Tangan Tuhan menjamah. Tangan Tuhan memulihkan. Dan mereka bisa mengalami lawatan Tuhan dengan kuasa yang sungguh-sungguh ajaib. Bapa, kami mau berdoa kepadamu. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami, Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota sampai lingkungan kami. Tuhan tolong, jaga bangsa ini, lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Kami tolak segala kuasa di luar kuasa-Mu, di dalam nama Yesus. Dan biarlah keselamatan perlindungan dinyatakan oleh Tuhan. Bagi para pekabar dan pemberita Injil, dimanapun berada, biar kiranya Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Biar kiranya persekutuan orang-orang percaya semakin memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, berkati sidang majelis istimewa Gereja Masih Injil di Minahasa dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah masuk baik lewat WA, kanal YouTube, diberkati oleh Tuhan. Di antaranya, Tuhan kiranya memberkati Bapak Emon, Pak Randy, dan Ibu Londa bersama Abraham, dan Jemaat Gemi Bethlehem Teling Atas. Diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati Ibu Welminta Mengendar, Bapak Yunus Pangimona, orang tua dari Bapak Franky Panelewan, orang tua dari Ibu Usia Tumengko, bahkan memberkati Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, lansia Abraham Sariosen, Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, Bapak Boy dan anak Ruli, Ibu Aneke yang ada di Paniki, bahkan siapa saja yang mendengar Radio Republik Indonesia, semuanya diberkati Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan menolong kami sepanjang hari ini dalam pertolongan dan kasih sayang. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalino, Magister Pendidikan Kristen, untuk pelayanan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati bersama keluarga. Pak Pendeta Amin. juga pelayanan. Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 16 Juni 2026 dengan tema air hidup, pembacaan Alkitab dari Yohanes 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua mengawali pagi ini, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan pendengar, dan semoga bisa menjadi berkat bagi sesama. Saya Priscilla pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat